Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum mulai membaca, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu. Kami bisa beraktivitas dari awal hingga malam hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Engkau memberikan kami hikmah supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau katakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema malam ini adalah petani yang pandai merencanakan sejak awal. Firman Tuhan terambil dari Hosea 10 ayat 11 sampai 14 ayat 9. Efraim dulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membaca. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Meneburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangiku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kebohongan, aku telah dikepung oleh Efraim. Dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang maha kudus yang setia. Efraim menjaga angin, dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan memusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur, dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan
Ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel, ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan, dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan tentang perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal, mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan. Maka misbah-misbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia, dan akan membalas celahnya kepadanya. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu? Supaya diselamatkannya engkau dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak ada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput. Maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang-barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab
engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak-anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akar seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semarak-maraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanober yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Petani yang pandai merencanakan sejak awal. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, petani tidak merencanakan hasil panennya dengan bertanya, benih apa yang akan aku tanam? Mereka merencanakannya dengan bertanya, buah apa yang akan aku tuai? Mungkin menanam jenis rumput-rumputan itu mudah, tetapi jika kita ingin menuai selada, maka benih seladalah yang harus kita tanam. Bayangkan betapa naif kedengarannya apabila ada petani yang berkata, tidak penting apa yang akan aku tanam, yang penting adalah hasil tuaian pada musim panen nanti. Kita mungkin akan berpikir bahwa petani itu pasti orang bodoh. Petani yang pandai selalu memulai dengan memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dituainya dan barulah ia mulai merencanakannya sejak awal. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Nabi Hosea membuatnya sangat jelas. Bangsa Israel secara rohani bukanlah petani yang sangat pandai. Tanah mereka akan segera ditimbun oleh penyerbu karena mereka telah berbalik dari Allah. Mereka telah menanam kejahatan dan ketidaktaatan dan sekarang mereka harus menuai kejahatan dan penipuan. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Allah telah mengingatkan bangsa Israel bahwa apabila mereka menanam kebenaran, mereka akan menuai buah kasih, menuai apa yang digambarkan Hosea sebagai hujan kebenaran. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menanam apapun yang kita inginkan. Tetapi sekali benih itu ditanam, kita harus menerima hasil tuaiannya. Petani akan selalu memiliki kebebasan untuk menentukan benih yang akan ditanam, tetapi benih itulah yang akan selalu menentukan tuaian. Apabila kita menanam benih kejahatan dan ketidaktaatan, Allah dengan sangat jelas memperingatkan bahwa kita akan menuai akibat yang buruk. Jika kita menanam benih kebenaran, kita akan menuai buah kasih yang sempurna. Alkitab juga menyebutkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Benih macam apakah yang sedang kita tanam dalam hidup kita? Ingatlah bahwa orang yang bijaksana merencanakan dari awal. Jangan merencanakan hidup kita dengan pertanyaan, apa yang akan aku lakukan sekarang? Rencanakan dengan bertanya, akan jadi seperti apa aku nantinya? Mari kita gunakan rencana jangka panjang untuk memilih tindakan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami kebijaksanaan untuk berpikir sejak awal mengenai pilihan-pilihan kami. Tolonglah kami untuk menanam benih hidup yang benar. Tuhan memberkati setiap kami dan menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini, penyertaan Tuhan yang sempurna melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.